Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. apa kabar Ustaz? Ya, Alhamdulillah baik, sehat. ya. Baik, hari ini kita akan mulai membahas topik-topik Islami bersama dengan Gus Muhib dari mentor MAI Ustaz ya. Ya. Jadi Majelis Afkar MAI Istak, Majelis Afkar Islami Istak. Ustaz. Iya, Ya. persis. Ya, jadi beliau ini sudah malang melintang untuk membahas tentang tema keumatan Ustaz ya. Baik, pada kali ini Ustaz kita ingin membahas sedikit tentang kalimat yang sering diucapkan oleh kaum muslimin, yaitu dalam setiap sholat, yaitu atau di luar sholat, dalam ayat pertama Ustaz ya, dalam surat ayat kedua dalam surat Al-Fatihah, yaitu Alhamdulillahirabbil alamin. Iya. Nah Ustadz, ini mohon penjelasan sebelumnya, karena kan ini apa ya, kata Alhamdulillah itu kan seringkali hanya sebatas diucapkan di mulut itu, kadang juga dianggap sebagai mantra dan sebagainya. Sebenarnya secara pemikiran dalam Islam itu seperti apa Ustaz? Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini bagian dari surat Al-Fatihah ya. Ya. Jadi surat pertama di dalam Al-Qur'an yang 114 surat ya. Surat pertamanya Al-Fatihah, yang terakhir An-Nas ya. Alhamdulillah itu sudah biasa diucapkan di masyarakat kita ya, di kalangan umat Islam, bahkan orang-orang non muslim pun kadang-kadang juga mengucapkan itu gitu. Sebagai ucapan udah sangat baik gitu. Segala puji, alhamdulillah gitu ya, lillah itu milik Allah gitu. Robbul alamin. Robbun itu yang mengatur, menguasai gitu ya, memanage gitu, memaintenance semua gitu. Jadi yang mengatur alamin gitu. Alamin itu jamak dari alam gitu. Alam itu masyiwallah gitu. Segala sesuatu selain Allah itu alam. Jadi ya manusia, malaikat, jin, planet-planet gitu, bintang-bintang, tumbuhan, semua hewan-hewan, pokoknya selain Allah itu alam namanya gitu. Jadi berbeda dengan alam dalam pengertian bahasa Indonesia ya gitu. Ini alam dalam bahasa Arab, dan di Al-Quran ini yang dimaksud di situ adalah alam itu masyiwallah. Semuanya, segala sesuatu selain Allah itu alam. Kemudian alhamdulillah, segala puji itu ada 4 gitu ya. Pujian Allah kepada dirinya sendiri itu dalam istilah kitabnya itu qadim ala qadim gitu ya. Allah memuji dirinya sendiri gitu. Misalnya Allahul Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir, dan seterusnya ya. Kalau kemudian digunakan itu Asmaul Husna, kalau kemudian digunakan oleh Allah di dalam satu ayat misalnya, Innallaha azizun hakim, sesungguhnya Allah itu maha menang dan maha memerintah. Nah itu berarti Allah memuji dirinya sendiri. Nah itu di dalam bahasa kitab namanya qadim ala qadim gitu. Jadi pujian Allah kepada dirinya sendiri. Kemudian khutus ala khutus gitu. Pujian makhluk kepada makhluk. Misalnya ada orang tua gitu ya, puji anaknya. Anak kecil itu ya, suruh makan susah, terus dia mau makan dengan bergembira dan kemudian oh pinter gitu kan. Nah, itu pujian makhluk kepada makhluk. Misalnya contoh soal itu yang sederhana ya. Kalau dari kalangan intelektual mungkin dia memujinya dengan memberi dengan bahasa yang lebih kompleks mungkin ya gitu ya, dengan
me- apa istilahnya itu, Janjung. ya kalau menyanjung itu kan sederhana ya, mengapresiasi misalnya lah kayak gitu ya, gitu. Itu kan agak kompleks gitu ya. Iya, iya. Mungkin dari segi bahasa, dari ini kan tidak sederhana. Ya kalau dari kalangan intelektual mungkin biasanya begitu ya. Mengendos, mengapresiasi itu kan sebenarnya ya memuji lah gitu. Dengan motif-motif, berbagai motif gitu. Nah itu pujian manusia kepada manusia. Itu juga semuanya milik Allah gitu. Kenapa? Gitu. Kenapa? Karena ya orang memuji keberhasilan orang itu ya. Keberhasilan orang itu kan awalnya dari yang disadari ya, dari pikiran orang. Pikiran yang buat akal siapa? Buat akal Allah. Iya. Jadi orang misalnya bisa buat pabrik mobil misalnya, pabrik pesawat, pabrik teknologi. Itu sama juga itu buatan Allah. Kenapa? Oh ini orang hebat bisa bikin pabrik mobil. Yang hebat tetap Allah. Mengapa? Karena itu produk akal. Karena dia merancang itu semua hasil pikiran akal, hasil kerja akal. Akal yang buat siapa? Allah. Karena itu juga berarti milik Allah, gitu kan? Sekarang contoh sederhana lah, kalau kita ketik-ketik pakai Word ya, gitu, ketik-ketik Word, memang bisa pencet-pencet jadi tulisan ini. Itu kan mesti dari produknya aplikasinya kan, gitu. Jadi itu legalnya itu dari aplikasi gitu, hasilnya, gitu. Jadi apa namanya, walaupun itu pujian manusia kepada manusia lainnya, makhluk kepada makhluk, kudus ala kudus, itu tetap punya Allah. Begitu. Kenapa begitu? Karena ya tadi hasil akal. Kemudian bahan-bahannya, gitu. Orang buat mobil bahannya dari mana? Logam semua buatan Allah itu. Mineral-mineral logam, gak bisa buat sendiri itu. Walaupun ada yang harus dengan susah payah mendapatkannya misalnya ya. Tetap aja itu mendapatkannya dengan berpikir keras. Itu akal juga punya Allah, barangnya juga punya Allah. Orang bisa melihat ada cahaya, nggak ada cahaya nggak bisa lihat, itu juga punya Allah. Karena itu semuanya hasil tetap milik Allah. Itulah makna hukum dari pujian antar manusia, antar makhluk itu juga milik Allah, itu kayak begitu. Kemudian yang ketiga itu pujian makhluk kepada Tuhannya, gitu. Misalnya gitu, innallaha azizun ghafur, gitu. Sungguhnya Allah itu maha menang dan maha pengampun, gitu. Kalau saya yang mengatakan misalnya, atau makhluk mengatakan, manusia mengatakan bahwa Allah itu maha menang, tidak bisa dikalahkan, itu kan memuji juga kan, gitu. Tapi barangnya benar pujiannya itu, bukan basa-basi gitu, atau hanya gimmick atau tipuan hanya, enggak, ini beneran faktanya, gitu. Hakun, benar itu, hak, gitu. Jadi pujian itu benar adanya. Allah maha menang, tidak bisa dikalahkan. Tidak ada sehebat apapun manusia dari zaman dulu sampai sekarang sampai yang akan datang. Rezim sekuat apapun pasti tumbang nanti. Gitu. Akan dikalahkan sama Allah. Akan dimatikan. Gitu. Sebuah umat itu bisa saja mati itu tumbang pada saat sehat. Tidak harus sama seperti orang. Kalau orang mau mati berarti masuk sakit dulu, enggak juga. Gitu. Kalau orang sakit berarti mau mati, enggak juga. Sama negara juga begitu. Gitu. Likulli ummatin ajal. Setiap umat itu ada umurnya. Bisa mati pada saat sehat, bisa runtuh pada saat, seperti Uni Soviet misalnya. Uni Soviet itu tumbang pada saat sehat itu. Itu bukan negara gagal itu, gitu. Tapi banyak juga negara yang sudah sakit-sakitan kemudian ambruk gitu ya, banyak. Misalnya Majapahit ya, sudah banyak masalah itu. Pertentangan antara elit-elit politik dan pergerakan, mereka akhirnya menumbangkan
rezimnya. Bubarlah Majapahit gitu. Juga banyak negara seperti itu. Bubar tumbuh negara baru terus kayak gitu. Seperti juga di kawasan Timur Tengah gitu. Di Eropa juga sama gitu kan. Gitu. Jadi orang jangan berpikiran mesti orang atau umat atau negara itu mati karena sakit, belum tentu. Umurnya sudah ditentukan sama Allah. Gitu. Jadi namanya di Al-Quran itu ditegaskan sama Allah, likulli ummatin ajal. Setiap umat itu ada umurnya. Bisa dia tumbang pada saat sehat, bisa juga pada saat sakit atau dalam keadaan yang kayak apapun gitu. Begitu umurnya habis, tumbang dia, gitu, mati, gitu. Sama dengan orang juga begitu. Gitu. Makanya alhamdulillah itu menegaskan gitu. Segala puji punya Allah. Allah itu misalnya maha menang, tidak bisa dikalahkan, clear itu. Gitu. Bahkan orang yang punya pasukan hebat gitu ya. Punya angkatan laut, angkatan udara, angkatan darat, angkatan cyber lah sekarang ya. Yeah. Atau angkatan apa lagi lah gitu. Malaikat datang nggak tahu dia. Malaikat Israel datang, cabut nyawanya, selesai. Bagaimana dia mau melawan, melihat aja nggak bisa. Gitu. Malaikat itu cahaya. Cahaya lebih kuat dari cahaya ini. Banyak kan kita yang nggak bisa lihat cahaya. Cahaya remote aja kita nggak bisa lihat kok. Remote TV, remote apa, dipencet-pencet itu saya berubah, itu ada cahaya itu. Tapi nggak bisa lihat kan? Gitu. Apalagi malaikat. Gitu. Makanya kalau ada orang yang memberitahu itu begitu. Kalau orang ketemu orang menyangka dia itu malaikat, lihat itu. Dia ada bayangannya matahari nggak? Kalau ada sinar matahari, kemudian dia nggak ada bayangannya, mungkin dia malaikat. Tapi kalau ada bayangannya, nggak mungkin itu malaikat. Itu orang biasa. Gitu. Soalnya cahaya malaikat akan mengalahkan itu. Cahaya matahari kalah itu. Jadi tidak akan ada bayangan itu. Kayak gitu. Jadi makanya kayak Rasulullah itu didatangi Jibril berupa malaikat gitu ya, berupa orang gitu ya. Ketika hadis kaitannya dengan hadis iman, Islam, ihsan itu. Itu Jibril datang dengan berupa manusia gitu. Nah, itu kalau tapi nggak akan ada bayangannya, karena dia ini cahayanya lebih kuat dari matahari gitu. Jadi orang nggak bisa ngarang-ngarang gitu loh. Saya lihat malaikat, mana wah bayangannya jelas gitu. Itu sih orang itu. Gitu. Jadi terus yang keempat, yang tadi agak keluar topik sedikit. Jadi pujian manusia kepada Tuhan gitu ya. Allah Maha Menang, tidak bisa dikalahkan. Semua manusia pribadi, manusia yang memimpin, bahkan Dajjal sekalipun nanti itu akan tumbang gitu. Karena manusia itu ya dibuat oleh Allah. Itu semua difasilitasi oleh Allah semua. Gitu kan. Kemudian diuji dia, gitu kan. Makanya penentang yang paling hebat sekalipun menurut pandangan manusia, bagi Allah tidak ada apa-apanya. Semua punya Allah itu. Gitu. Yang keempat itu pujian Allah pujian Allah kepada makhluknya. Itu Qudus Qadim ala Qudus. Itu dalam bahasa kitabnya kayak gitu. Qadim ala Qudus. Jadi pujian Allah kepada makhluknya. Misalnya apa? Misalnya Allah memuji matahari, wasyamsi waduhaha, wal qamari idza talaha, misalnya ya. Allah bersumpah ya. Bersumpah, kalau Allah bersumpah dengan makhluknya ya, gitu. Nah kalau manusia bersumpah menyebut Tuhannya kan gitu, demi Allah misalnya begitu, sumpah itu begitu. Wasyamsi, demi matahari. Kalau Allah bersumpah dengan matahari, itu pasti ada sesuatu yang
yang apa namanya sangat penting di sana. Gitu. Makanya sampai orang Jepang aja menjadikan matahari sebagai dituhankan. Dia salah lihat itu kan gitu. Karena dia menyangka ini teknologi hebat sekali kan gitu ya, menaikkan air dari laut, dari darat dengan panas matahari naik ke atas berjuta-juta, bermiliar-miliar meter kubik, kemudian diturunkan begitu bisa menjadi rahmat, bisa juga menjadi azab, kita menjadi bencana dan seterusnya. Gitu. Memfotosintesis, mengkonversi CO2 menjadi O2, seolah-olah itu menguasai kehidupan. Akhirnya orang menyangka, wah ini Tuhan barangkali. Salah lihat dia, gitu. Gitu. Ini sangat penting. Ini Allah menciptakan makhluk yang namanya matahari, ini bintang ini. Ini luar biasa fungsinya. Gitu. Makanya Allah bersumpah, wasyamsi, demi matahari, waduhaha, gitu ya. Dan cahayanya. Cahayanya ini kan tadi fungsinya luar biasa kan. Orang itu ngangkat air untuk memadamkan hutan pakai bom air helikopter itu sedikit gitu ya. Gitu. Gak mati-mati tuh kebakaran hutan. Tapi begitu musim hujan datang, selesai itu. Jutaan meter kubik gitu. Ya, akhirnya itu. Makanya kita perhatikan Allah bersumpah dengan makhluknya. Ada apa dengan makhluk ini? Itu pasti ada banyak hal penting di situ. Gitu. Wasyamsi, gitu. Wal qamari, gitu. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha, dijelaskan juga itu. Oh, ini matahari ini beredar sesuai dengan orbitnya, gitu. Li mustaqarril laha. Dzalika taqdirul azizil alim, gitu. Itu ketentuan yang sudah ditakdirkan buat mereka. Jadi waktunya sama terus, konsisten, enggak geser-geser begitu, gitu. Konsisten, gitu. Jadi apa namanya itu ketika Allah menggunakan pujian kepada makhluknya itu tentu ada barang penting di situ, gitu. Nah, tapi ini pujian Allah kepada makhluknya, yaitu punya Allah, tetap punya Allah. Matahari bisa melakukan itu karena khosyahnya diberikan oleh Allah. Kalau Allah cabut ininya nggak bisa, gitu loh. Oleh karena itu clear. Kalau itu juga milik Allah, kita katakan alhamdulillah, gitu kan. Segala puji punya Allah. Jadi walaupun itu kelihatannya wah matahari memberi manfaatnya, bukan itu yang memberi manfaat, tetap Allah. Dia bekerja atas khosyah dari Allah, gitu. Oleh karena itu benar adanya kalau kita mengatakan alhamdulillah, gitu. Segala puji itu milik Allah. Nah, milik Allah Rabbil alamin, Rabbul alamin. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Gitu. Jadi yang menguasai, mengatur alam semesta ini. Jadi semua itu diatur oleh Allah. Gitu. Ada aturan-aturan itu yang tidak bisa dipengaruhi oleh manusia. Gitu. Seperti terbitnya matahari dari timur ke barat, karena ini yang mengatur Allah ini, gitu. Gitu. Jadi apa namanya dalam hal seperti ini manusia tidak bisa apa-apa, gitu. Karena sudah diinikan, sudah ditentukan takdirnya, gitu. Oleh karena itu pujian kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin ini clear, hakun, benar adanya. Bukan gimmick, bukan sekedar ucapan, apalagi jargon, apalagi mantra. Bukan hanya itu. Ini mempunyai fakta hukum dan makna hukum yang pasti. Itu. Ya. Ternyata cukup mendalam, Gus, ini pembahasan satu ayat aja. Kata Rob sama ilah itu ya, itu memang berbeda. Gitu. Ilah itu a'ammu, ilah itu lebih umum. Kalau umum itu artinya ilah itu bisa yang dimaksudkan adalah Allah, Tuhan beneran, bisa juga selain Allah tetapi yang dituhankan, gitu.
Misalnya menuhankan roti kayak itu Iya. zaman jahiliyah, Iya, atau betul. menuhankan kayu, menuhankan batu, Iya. gitu, atau menuhankan laut, menuhankan matahari dan seterusnya. Gitu. Yang sebenarnya dia bukan Tuhan. Gitu. Iya. Sehingga kata ilah ini memuat Tuhan beneran dan bukan Tuhan, tapi karena dituhankan. Sehingga dia kata-kata ilah itu sifatnya umum. Tuhan itu mencakup fakta Tuhan dan bukan Tuhan sebenarnya dari segi fakta hukumnya itu. Iya. Karena itu kata ilah itu, Tuhan itu sifatnya umum. Berbeda dengan kata Rob. Itu. Walaupun Rob ini Tuhan juga. Itu dalam bahasa Indonesia mungkin Tuhan ya. Iya. Itu. Tapi dalam bahasa Arab dibedakan itu. Itu. Ilah sama Rob itu. Itu. Rob itu, Robun itu yang yang mengatur, yang menguasai ya, mengatur kan, melayani, memaintenance semua itu, menguasai dia gitu. Alam semesta ini. Itu. Nah itu akhossu, lebih khos. Khusus hanya Allah yang bisa itu. Misalnya menerbitkan matahari dari timur ke barat. Hanya Allah, nggak ada yang lain. Fir'aun nggak berani ngomong itu kan. Karena ini Rob itu. Robbul alamin, yang menguasai alam semesta. Gitu. Gitu. Yang menghidupkan, kayak Namrud misalnya. Namrud nggak bisa, bingung dia. Diminta sama Nabi Ibrahim ketika dia mendemonstrasikan, dia mengatakan ketika dia bunuh orang gemuk dan dibiarkan yang kurus, kemudian Namrud mengatakan ana uhyi wa umit. Saya menghidupi dan saya mematikan. Dibantah didebat sama Nabi Ibrahim. Itu. Coba Allah itu Tuhan semesta alam ini, tandingi dia. Allah menerbitkan matahari dari timur ke barat. Sekarang terbitkan dari arah yang lain. Fabuhitalladzi kafar. Al-Quran mengatakan begitu. Kemudian bingunglah Namrud ini. Bingung, dia nggak bisa. Karena dia bukan Tuhan yang menguasai alam semesta. Gitu. Dia hanya menuhankan makhluk itu, menuhankan yang bukan Tuhan itu. Makanya fabuhitalladzi kafar. Makanya dia bingung gitu. Jadi Rob ini yang menguasai alam semesta. Alamin itu masyiwallah. Semua selain Allah, malaikat, manusia, jin, tumbuh-tumbuhan, hewan, planet-planet, bintang, matahari, semua. Gitu. Nah, disinilah bahwa Allah menguasai, mengatur dan memaintain semua alam semesta ini. Itu artinya kata Rob itu khos hanya untuk Allah. Yang lain nggak bisa. Karena itu ya tadi mungkin hanya orang gila aja yang berani mengatakan dia menguasai alam semesta ini. Karena dia nggak bisa menerbitkan, mengatur, merubah ini, atau membuat manusia hidup terus. Itu bagian dari Rob gitu. Tuhan yang menguasai alam semesta. Itu. Apa bisa? Nggak bisa. Pasti mati dia nanti. Gitu. Soalnya dia bukan Tuhan. Gitu. Dia diciptakan sama Allah. Mau begini begitu, nggak bisa dia. Gitu. Makanya kan semua nanti itu tau'an au karha. Gitu. Waktunya mati, dia nggak mau mati, nggak bisa. Tau'an au karha. Akan dipaksa, malaikat Jibril datang, selesai. Petentang-petenteng hilang. Gitu kan. Tau'an au karha, karena taat atau karena terpaksa. Itu. Karena Allah itu maha paksa juga. Gitu kan. Itu. Maha menang dan maha paksa. Itu siapa yang punya? Allah. Nggak bisa orang. Gitu. Jangan sembarangan juga Allah mengatakan kun fayakun. Nah ini itu banyak orang gunakan ini. Kun fayakun itu punya Allah. Itu. Itu. Yang bisa menggunakan kata ini kemudian terjadi beneran itu Allah. Itu perintah Allah.
Kalau Allah mengatakan itu. Nah, kalau kita ya baca aja kan. Baca Al-Qur'an. Innama yaqulu lahu kun fayakun. Kalau kita sendiri kun fayakun ya tidak bisa. Kalau kita tidak punya itu manusia nggak punya apa-apa. Itu adalah hakun punya Allah. Gitu. Jangan juga orang mengatakan terus di kita ada kun fayakun terus kita bisa, nggak bisa juga. Itu Allah ya, itu kata-kata punya Allah. Gitu. Kalau orang mengatakan sesuatu kayak itu ya itu perintah Allah. Seperti orang menembak misalnya, idza romaita walakinnallaha rama. Gitu. Orang apa namanya? Wa ma romaita id romaita. Gitu. Jadi tidaklah engkau memanah ketika engkau memanah itu. Walakinnallaha rama. Tapi Allah yang memanah itu. Bagaimana itu? Iya. Orang menembakkan sesuatu itu melalui udara. Udara ini punya Allah. Ini kalau hampa udara nggak bisa bergerak dia. Melayang nanti tembakannya. Itu kan. Belum lagi dia mengarahkan itu dengan mata dia. Melihat dengan alat tambahan seterusnya. Itu bisa melihat juga cahaya dari Allah. Mata punya Allah. Orang bisa melihat kemudian pikirannya memahami. Akal punya Allah semua. Makanya clear kalau Al-Quran mengatakan wa ma romaita id romaita walakinnallaha rama. Ketika engkau memanah atau menembak atau apapun itu sebenarnya Allah itu yang melakukan gitu. Dari segi min haisul khalqi. Dari segi penciptaan perbuatan itu ya. Itu. Oleh karena itu min haisul khalqi memang ciptaan Allah. Semua ini software hardware-nya dan semua sarananya itu. Tetapi yang menggunakannya manusia, karena itu dia diminta pertanggungjawaban. Ketika dia misalnya menembak atau memanah terhadap sesuatu yang dilarang misalnya. Itu perbuatan orang. Itu. Maka dia diminta pertanggungjawaban. Jadi kembali ke tadi bahwa Rob itu ya, yang menguasai alam semesta, yang mengatur, memainten dan seterusnya. Akhosu gitu. Lebih khos gitu, lebih khusus hanya untuk Allah. Enggak ada yang berani. Hanya saja kemudian ada ruang-ruang yang itu dibuat ujian oleh Allah. Gitu. Jadi kalau seperti matahari beredar, matahari suhunya sekian, membuat dunia suhunya tetap sekian, normasinya sebenarnya itu dipatok, udah ditakdirkan. Orang nggak bisa ngotek-ngotek di situ, gitu. Tetapi ada ruang yang manusia diberi pilihan. Itu, misalnya dalam masalah peradaban ini, ekonomi, politik, hukum, sosial, budaya dan seterusnya. Allah wahadainahun najdain. Di sini Allah menguji, aku tunjukkan kepadamu dua jalan. Tidak ada jalan ketiga. Jalan pertama yaitu ihdinas siratal mustaqim, itu bahasan berikutnya nanti ya. Al-Quran di surat Yasin itu wa ani buduni hadza siratal mustaqim. Dan hendaknya engkau menyembahku dan itulah siratal mustaqim itu. Jadi menyembah kepada Allah itu siratal mustaqim. Itu nanti bahasan berikutnya ya, ayat berikutnya. Jadi di sini dikasih pilihan hidup, gitu. Keimanan dan keislaman dari Allah atau dari yang lainnya. Nah itu jalan hidup manusia itu hanya dua itu. Itu. Jalan yang diturunkan Allah atau jalan yang bukan dari Allah. Itu jalan hidup dari Allah. Nah itu ujiannya, gitu. Yang itu sudah kita jelaskan di Bismillah itu ya. Itu. Jadi ini ruang yang manusia diuji dengan kata-katanya sendiri ketika dia mengatakan alhamdulillahirabbil alamin. Apakah benar secara de facto? Secara de jure ya, dia telah mengatakan secara hukum bahwa segala puji milik Allah. Sudah baik itu. Tidak jelek, tidak salah. Tapi kemudian apakah ini dikhianati apa enggak? Nah, di sini ujiannya.
Kalau dia misalnya dalam masalah makan, dia makan yang halal dengan cara yang ma'ruf, halalan thayyiban bil ma'ruf, maka kemudian setelah makan dia mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, clear de jure dan de facto-nya. Iya. Gitu. Tapi kalau dia misalnya makan yang contoh yang sederhana ya, gitu. Makan proteinnya babi, hasil babi curian juga. Misalnya gitu ya. Double. Selesai makan kenyang alhamdulillah. Nah, Berarti itu nggak enggak sesuai. cocok gitu. Faktanya nggak sesuai. Iya. Ucapan kata-katanya dan de facto-nya enggak clear. Iya. Itu pengkhianatan terhadap kata-katanya sendiri itu. Gitu. Ini contoh yang sederhana. Iya. Termasuk orang-orang yang menganut kapitalisme, menganut sosialisme. Kalau dia mengatakan alhamdulillah nggak sesuai dengan faktanya, Iya. apa itu namanya? Kan begitu. Jadi apa namanya? Dia harus ingat alhamdulillah. Alhamdulillah hanya sebagai gimmick, jargon atau memang clear. Itu. Allah itu al-malikul haqqul mubin. Apakah benar kata-katanya dia itu? Itu. Kalau dia ternyata yang diikuti adalah Karl Marx, mestinya alhamdulillahnya ya bukan segala puji kepada Allah itu. Nah, karena dia belokkan ke Karl Marx dengan ajaran sosialisme, Leninisme, Stalinisme dan seterusnya. Jadi alhamdulillah itu memberikan gambaran secara umum. Apakah orang itu mengakui Allah secara keseluruhan, tauhid apa enggak? Itu ujian kata-kata dia sendiri gitu. Apakah hanya gimmick, jargon gitu, atau hanya apa istilahnya mantra gitu ya? Begitu. Itu ada fakta hukum dan makna hukumnya gitu. Jadi contoh yang sederhana, contoh yang kompleks itu ya, itu memberikan gambaran apakah itu ada split personality apa enggak. Nah itulah ada orang yang saksiahnya kepribadiannya pecah, itulah namanya kayak gitu. Jadi tidak konsisten. Konsisten itu di akidah bukan di teknis ya. Gitu. Gitu. Jadi apa namanya keimanannya itu harus konsisten. Gitu. Jangan iman kepada Allah hanya pada saat sholat saja, atau pada saat puasa Ramadan saja. Gitu. Pada saat makan iman kepada Allah juga. Itu loh. Pada saat bermasyarakat iman kepada Allah juga, gitu kan. Itu ujiannya. Itu bedanya Fir'aun sama Nabi Sulaiman. Bedanya Fir'aun sama Nabi Musa. Diberi kekuasaan bersyukur tunduk kepada Allah, Nabi Musa, Nabi Sulaiman. Tapi ada Fir'aun diberi kekuasaan malah melawan Allah. Gitu. Jadi apa namanya memberontak kepada Allah. Jadi itu alhamdulillah itu memberikan gambaran yang jelas kepada orang. Apakah dia hanya basa-basi gitu? Apakah benar dia ucapannya itu? Gitu. Makanya apa namanya Al-Qur'an itu juga tegas itu. Wa masalu kalimatin thayyibatin kasajaratin thayyibatin asluha sabitun wa faruha fis sama. Tu'ti ukulaha kulahin bi idzni rabbiha. Wa yadribu wahul amsal linnas la'allahum yatafakkaru gitu kan. Perumpamaan kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah itu syahadat, jangan sembarangan nanti. Itu ada orang ngomong kalimat thayyibah, kalimat yang baik. Itu secara bahasa ya. Ini punya makna hukum yang jelas, ini jangan sembarangan itu. Mangqala fil Qur'an bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Itu. Barang siapa mengatakan Al-Qur'an dengan maunya sendiri, siap-siap tempatnya di neraka itu. Jangan sembarangan, ini Al-Qur'an ini gitu. Wa masalu kalimatin thayyibatin. Itu kalimat thayyibah itu syahadat maksudnya. Gitu. Gitu. Bukan sembarangan ini nanti kalimat thayyibah. Kalimat yang baik ya secara bahasa ya gitu. Tapi enggak begitu. Ini yang punya makna hukum yang jelas ini gitu. Jadi permisalan kalimat thayyibah itu Islam itu ya, syahadat itu seperti pohon yang baik gitu ya. Asajaratin thayyibatin, akarnya menghunjam ke tanah dalam gitu ya, sehingga kuat pohonnya ini gitu. Wa faruha fis sama, itu cabang-cabangnya daunnya di atas dan baik, kemudian menghasilkan buah-buahan yang banyak
yang bermanfaat buat banyak manusia gitu. Jadi kayak gitu. Jadi orang bicara alhamdulillah itu juga kayak begitu gitu. Ini bagian dari syahadat dia. Kemudian menghasilkan satu tindakan yang menyeluruh gitu kan. Itu dia memuji Allah dan faktanya juga membenarkan, bukan memalsukan tindakannya gitu kan. Kayak gitu. Jadi jelas bedanya Rob sama ilah itu. Jadi orang mengaku punya Tuhan, bisa saja Tuhannya itu Allah, bisa juga selain Allah yang sebenarnya bukan Tuhan tapi dituhankan. Tetapi kalau Rob itu akhosu, khusus, tidak bisa yang lain, hanya Allah. Hanya saja ada wilayah yang manusia diberi ujian untuk memilih. Nah disinilah kemudian hubungannya. Apakah manusia dalam mengucapkan alhamdulillah itu dia clear dengan de facto de jure-nya, atau hanya gimmick, jargon, atau hanya mantra gitu. Jadi itu yang memberikan gambaran secara jelas bahwa Tuhan dalam bahasa ilah dan Tuhan dalam bahasa Rob itu mempunyai makna hukum yang berbeda gitu. Kalau Rob itu hanya Allah, nggak bisa yang lain. Sebab kalau ada yang lain pasti tabrakan. Misalnya matahari, ada ya, kalau yang ngatur dua pihak, nanti kemauannya beda, bisa rusak alam ini. Sehingga Rob pasti hanya satu, hanya Allah. Akhosu, khusus, lebih khusus. Tetapi kalau ilah itu a'ammu, lebih umum, karena dia bisa juga memuat selain Allah yang dituhankan seperti roti, kayu dan sebagainya gitu, yang makhluk yang mestinya bukan Tuhan. Jadi itu bedanya ilah sama Rob. Alhamdulillah, ternyata luar biasa ini maknanya ini, Ustaz. Jadi kita sebagai seorang Muslim tidak boleh sembarangan juga mengucapkan, karena secara de jure dan de facto-nya harus sesuai. Baik, sebelumnya terima kasih Gus Muhib atas ilmunya. Mudah-mudahan ini akan bermanfaat buat kita. Ya, ilmu dan, semua punya Allah, jadi alhamdulillah. Alhamdulillah. Nanti kita akan lanjutkan kembali untuk tema selain alhamdulillah di lain waktu. Terima kasih. Demikian sahabat ilmu ya. Nanti kita akan lanjutkan bersama Gus Muhib dari MAI, Majelis Afkar Islam Istak. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.